menyinggung operasional nih Mas, nih kalau boleh buka-bukaan juga nih. Gitu. Iya, Ini iya, kan iya, tentunya iya. juga kita mau coba kupas lebih dalam nih. Siap. Mas Gufron gitu. Untuk operasionalnya gitu, yang sekarang udah punya banyak outlet lah ya, sudah ratusan gitu. Problemnya apa sih Mas kira-kira nih untuk misalnya ngerunning store sebegitu banyak gitu kan? Problem operasionalnya tuh kayak apa? Mungkin yang mungkin teman-teman Sobis di sini juga bisa tahu gitu ya. Pastinya sih dengan toko 210 ini, kita kan satu toko tuh kurang lebih pegawai 6 orang. Ya. Berarti kurang lebih kita punya 1.200 sampai dengan 1.250 pegawai toko tuh. Ya. Manusia kan beda-beda ya gitu kan. Nah, pasti menangani manusia sebanyak itu. Dan mereka bukan robot, kita suruh A, kita suruh A ngerjain C. Nah, pasti problem utamanya manusia sih. Gimana kita bisa memanage SDM ini untuk bisa menjalankan prosedur yang kita bikin. Itu yang paling PR sih sebenarnya. Gitu. Di luar operasional Mas, kira-kira ada kayak setback lain nggak? Kayak ada problem lain nggak mungkin pasti. di luar mungkin kan, dari izin atau apa gitu. Kalau menurut gue lebih kepada ini manage ego founder. Kan gue kan nggak sendiri. Gue tuh co-foundernya berempat. Nah, ini kadang-kadang founder itu merasa I'm the owner of the company, I can do whatever I want. Nah, itu tuh harus. Sedangkan dia lupa ada banyak orang lain gitu kan. Betul. Nah, ini harus yang gue sendiri sama teman-teman tuh dari awal sebelum harus jalan, gue udah bikin perjanjian. Bro, gue bilang, ini kita awal-awal tuh ibaratnya kayak main bola di Tarkam. Founder ikut main bola juga gitu kan. Iya, betul. Tapi once kita udah masuk Liga Nasional, kita udah butuh transfer pemain nih. Dari Nigeria, dari Brazil, dari Kamerun. Artinya bisa jadi orang yang transfer lebih jago main bola ini daripada kita. Bahkan kita mungkin bisa jadi duduk di bangku cadangan. Gitu. Atau lebih parah lagi, kita even nggak ada di bangku cadangan. Artinya profesional yang bermain lapangan bola. Artinya mungkin kita nggak ada di manajemen lagi. But remember, even though we are not the player in the game, we still the owner of the club. Nah, itu tuh yang harus bisa. Itu yang agak lumayan. Betul, yang harus gimana bisa manage atau membuka pikiran teman-teman sama founder lainnya untuk ya kalau ada yang lebih mampu dari kita, ya bisa jadi dia ada di manajemen level, dia bisa jadi di atas kita gitu kan. Nah, artinya founder nggak harus selalu jadi direktur. Gitu. Kalau misalkan demi kepentingan yang lebih besar, bisa jadi profesional yang bisa jadi direktur. Founder mungkin sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Gitu. Jadi emang mesti lihat benar-benar sampai ke seluk-beluknya banget lah ya Mas ya. Nah, itu tuh yang gimana manage supaya itu nggak jadi konflik. Itu menurut gue the real problem gitu kan. Nah, betul. Gitu. Oke, wow. Jadi memang ya apalagi kalau misalnya satu bisnis, kita nggak mungkin kadang-kadang juga mulanya sendirian gitu ya. Karena kita pasti mesti rely ya mungkin sama network kita, sama teman kita gitu kan. Mungkin kita bikin bareng apa gimana, dan how to nyatuin satu pikiran semuanya dalam beberapa otak gitu ya. Dan karakter orang kan juga beda-beda. Nah, itu juga mungkin salah satu masalahnya juga Mas ya. Yang paling kalau ya bener sih, aku juga agak intrik tadi juga Mas Gufron juga bilang ya emang mesti ada perjanjian gitu ya. Mungkin I don't know, mungkin kayak lebih kayak hitam di atas putih atau apa gitu, atau mungkin satu perjanjian lainnya memang yuk sama-sama kita jalan kayak ini. Kalau ada yang mungkin potential problemnya atau apa, ya kita udah tahu nih gimana cara solve-nya gitu. Itu ya Mas ya. Wow, mantap, thank you banget. Nah, untuk next-nya nih Mas, nih mungkin juga kedepannya banyak juga Sobis di sini juga mau tahu nih Mas, kira-kira kayak mungkin yang lagi coba mulai sekarang, yang mungkin lagi punya ide gitu kan untuk mulai bisnis F&B yang mungkin yang agak lebih luas gitu. Kira-kira what kind of mentality nih Mas yang ini mungkin lebih apa ya, lebih personal mungkin secara Mas Gufron gitu, mungkin kira-kira kayak yang harus
hal apa sih mas yang mesti disiapin gitu untuk start your own business gitu? Menurut gue sih yang harus disiapin pertama tuh mental untuk tidak takut gagal. Karena menurut gue ketika lo masuk entrepreneurship journey itu pasti ada gagalnya. Mungkin 99% dari entrepreneur itu mengalami kegagalan sebelum dia menemui kesuksesan. Nah, masalahnya kan secara cultural kita, mental kita tuh dari sistem pendidikan kita tuh tidak didesain untuk berani gagal. Gitu. Kesannya gagal tuh aib. Lurus semua gitu kan. Gagal tuh aib gitu kan. Malu diomongin orang. Betul. Gitu. Social pressure maupun dari family pressure kan. Nah, sementara buat gue sendiri harusnya gagal tuh bagus sebenarnya. Gagal tuh bagus karena dengan gagal ya kita banyak belajar lah gitu kan. Sekarang gimana yang lebih penting adalah gimana supaya berani bangkit dari kegagalan. Itu yang penting, bukan gagal sekali langsung quit, langsung playing safe, enggak. Menurut gue sih gimana caranya untuk selalu bangkit dari kegagalan dan belajar dari kegagalan itu untuk di next journey-nya tuh lebih baik gitu. Jadi menurut gue itu sih yang paling penting buat teman-teman udah mulai. Iya betul. Iya bener banget sih karena ya apalagi juga sekarang zamannya sosial media atau apa gitu dimana kayak semua orang akan memposting yang baik-baiknya aja, baik gitu kan, yang happy-happynya aja, yang happy-happynya aja padahal juga nggak tahu cerita di baiknya kayak gimana gitu kan. Dan emang kadang-kadang juga itu agak kena di masyarakat kita dimana kalau misalnya mau mulai bisnis takut gagal terus dan ya udah mulai kapok terus ya udah kayak udah dibiarin aja gitu. Padahal udah banyak resources, udah banyak hal yang daya dan dana gitu ya yang udah hilang di situ, dan kalau misalnya itu cuma di stop gitu aja ya sayang gitu. Jadi itu key take away-nya ya lah mas dari mau coba bisnis yang ya sekarang udah kayak haus lah gitu kan, ini udah proven gitu loh. Oke. Nah ini mas kita mau ngomong soal pandemi COVID-19 gitu kan yang impact-nya ya luar biasa gitu ya. Maksudnya ya saya yakin juga yang gue yakin juga F&B itu juga salah satu mungkin yang kena impact gitu ya. Selain juga mungkin yang di luar yang lainnya gitu. Selama 2 tahun ini nih mas, selama jalanin pandemi COVID-19 deh gitu. Gimana nih mas impact-nya terhadap house? Apakah mungkin malah jadi semakin bagus karena orang juga udah pada mager terus udah tinggal pesen semua di ojol gitu kan, atau mungkin ya memang ada setback-nya nih, ada impact yang agak kurang baik gitu. Sebenarnya kalau dibanding teman-teman F&B lainnya, House cukup beruntung ya. Karena kan yang paling kena dampak sama COVID itu sebenarnya teman-teman F&B yang location-nya itu banyak kan di mall atau commercial area. Karena itu kan semua orang banyaknya WFH ya. WFH. Sementara House itu dari berapa banyak tokonya paling cuma berapa persen, mungkin less than 2% yang ada di mall atau commercial area. Jadi ketika COVID itu orang-orang WFH justru toko kita lebih banyak di pemukiman padat penduduk. Jadi semakin dekat sama konsumen. Jadi secara bisnis kita alhamdulillah selamat gitu kan. Gitu. Secara bottom line kita 2020 2021 masih positif, surplus. Compare ke teman-teman yang lainnya yang mungkin udah bleeding gitu kan. Jadi kita cukup beruntung lah, walaupun sebenarnya secara same sales store-nya pasti ada adjustment. Artinya kan ketika COVID kan orang pasti daya belinya berkurang dong. Pasti karena kan sudah mulai pendapatan nggak mungkin sebanyak betul COVID, ada yang kena potong gaji, ada yang kena PHK gitu kan. Tapi walaupun kita ada adjustment dari target sales, tapi alhamdulillah masih secara bottom line masih selamat lah, masih positif lah gitu kan. Alhamdulillah gitu. Apalagi juga kalau misalnya bisnis sekarang juga banyak semenjak COVID kemarin tuh istilahnya pivot gitu, istilah startupnya gitu, udah mulai kayak belok gitu karena udah mulai ini kayaknya bukan ini karena lagi pandemi COVID jadinya ngambil ini. Itu kira-kira kalau di House tuh ada nggak tuh mas? Kira-kira kayak kalau di House sih enggak, kebetulan kan apa emang stay in the lane of selling
minuman atau karena kan kalau haus gimana? kan itu orang konsumsi buat snacking time ya atau leisure time. Sebenarnya ketika WFH kan orang banyak kerja di rumah, Betul. apa tuh jadi lebih banyak nonton apa namanya nonton streaming ya, Ya. nonton drakor. Nah Ya. mereka biasanya ketika gitu justru konsumsi haus. Oke. Justru ya semakin banyak Betul, minuman. betul. Jadi sebenarnya Ya. kita alhamdulillah tidak terdampak ya secara untuk sampai ganti bisnis model atau ganti produk, enggak sih kita Jadi masih emang stay underline. Wow, oke. Nah, ini mungkin juga jadi pembelajaran ya mungkin untuk Sobis yang lagi nonton sekarang gitu, bahwa ya kadang-kadang pun kalau misalnya kita tahu kita udah di produk yang kita udah percaya gitu dan emang itu udah based on trennya sekarang, ya kadang-kadang ya udah itu udah paling benar, dan bahkan even without pivoting kemana-mana ya itu udah playnya udah bener udah gitu digas aja mas, udah gas aja, tinggal gaskan betul kan, tinggal wah kita gimana nih caranya kita mau growing lagi lebih dalam lagi gitu kan. Oke, sip. Wow, oke. Nah ini karena kita kan juga sebetulnya karena kita ya perusahaan startup tech gitu ya. Dan ya nggak apa ya, kita nggak bisa pungkirin bagaimana growth dari teknologi itu udah bener-bener take over banget gitu dalam setiap lini hidup kita gitu. Gue ini agak berat banget ngomongin. Jadi udah apa ya, udah banyak hal yang kita bisa explore in terms of technology development ya gitu ya. Dan saya yakin ya juga di House juga pasti jalannya hal yang sama. Nah kira-kira kayak misalnya peran teknologi nih, Mas Gufron, semacam apa sih yang lagi diterapin sekarang sama House, khususnya ya sekarang dibilang F&B gitu ya. Kira-kira itu apa Mas yang lagi dijalanin? Banyak banget ya sebenarnya Mas ya. Artinya gini, kayak sales aja deh. Sales kita itu pas COVID kemarin bahkan 75% dikontribusi oleh online channel. Artinya kan ya thanks to teknologi juga yang bikin kita surviving the COVID period ya. Nah, udah pasti. Yang kedua pasti masalah reporting deh. Gitu kan. Dengan reporting yang kita apa namanya ya laporan penjualan deh. Daily apa namanya minute by minute online gitu kan. Artinya kan kita juga bisa making decision itu cepat. Kalau kita menerima informasi yang apa namanya apa namanya tepat waktu lah ya. Udah gitu dari segi operating juga kita juga menggunakan apps juga untuk misalkan ya simpelnya gini, pegawai mau ngelap kaca, dia foto dulu ya si keadaan kaca belum dilap, diupload tuh di aplikasi, lalu dia bersihin, setelah bersihin dia foto lagi, upload lagi fotonya. Nah jadi supaya si supervisornya dia tuh nggak perlu datang ke toko untuk ngeliatin tokonya udah bersih atau enggak gitu kan. Jadi maksudnya harusnya mungkin dia datang tiap hari, dia mungkin cuma bisa cukup datang seminggu sekali aja ke toko. Jadi dia udah bisa dikontrol. Jadi kayak sekarang area manajer kita itu satu area manajer itu menangani 10 sampai 15 toko. Ya dengan bantuan teknologi dia bisa mengontrol toko-tokonya yang under dia itu jadi apa namanya lebih banyak gitu kan. Mungkin kalau nggak ada teknologi tiap hari dia harus nongkrongin toko itu bla bla bla, mungkin cuma bisa 2-3 toko doang. Dengan teknologi ya dia jadi bisa mengcover lebih banyak gitu kan. Lebih banyak. Betul. Udah gitu juga kita kasih pick up kita juga pakai teknologi. Kita kerjasama sama third party di mana third party itu ngambilin uang penjualan kita yang cashnya, lalu begitu udah terima apa namanya di tangan mereka, nggak harus nunggu mereka masukin ke bank baru mereka lapor kita. Dengan dari kasir pindah ke tangan mereka itu langsung kita akuin uang udah berpindah tangan udah udah masuk rekening kita. Betul. Jadi itu kan lebih cepat kan dibanding kalau dulu uang cash kita itu dibawa pulang sama kasir. Betul. Terus begitu pulang kan kadang sial lah, dibegal atau dia pulang ke rumah atau di kosannya
dicuri lah uangnya atau apa. Wah, itu kita pernah kehilangan 400 juta kok waktu itu dalam 3 bulan. Masalah uang penjualan dibawa ke rumahnya kasir gitu kan. Dengan adanya teknologi kayak gini, wah itu udah nggak ada gitu kasus-kasus kayak gitu tuh. Gitu. Jadi sangat-sangat helpful banget teknologi ini buat apa namanya perkembangan bisnis haus ya. Benar.